Selamat sore, Sore, Assalamualaikum. selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Ya, saya ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, jika dilihat dari hasil survei terakhir nih, Litbang Kompas dan indikator belum ada paslon yang prosentasenya 50% plus 1. Apa yang Anda lihat melihat membaca ini? Ada dua hal ya Mbak. Pertama, memang peta elektabilitas menuju Pilpres di 14 Februari ini kan bergerak cukup dinamis ya. Saya selalu mengatakan ada dua rumus sebenarnya jika ingin menang Pilpres satu putaran. Pertama, bukan hanya harus mendapatkan suara 50% plus 1, ada sesuai dengan undang-undang ketentuannya bahwa untuk menang satu putaran yaitu harus dicek bahwa harus mendapatkan 20% minimal dari jumlah pemilih di separuh jumlah provinsi secara nasional. Ada 38 provinsi yang kita miliki, separuhnya kita asumsikan 20 provinsi. Di 20 provinsi ini harus bisa dipastikan bahwa mendapatkan suara 20% minimal ya dari jumlah pemilih. Percuma mendapatkan 50% plus sekian, kalau sebaran pemilihnya di 20 provinsi ini tidak mendapatkan 20% minimal. Ini yang menurut saya perlu diperhatikan secara serius, karena itu sesuai dengan aturan undang-undang yang saya kira memang harus didetailkan. Di survei-survei seringkali ini tidak dimunculkan secara aklamatif ya. Kira-kira misalnya Pak Prabowo itu menang di beberapa provinsi, kemudian Pak Ganjar di beberapa provinsi, dan Anies di beberapa provinsi. Ini tentu untuk memastikan sebenarnya siapa yang lebih memungkinkan untuk lolos di satu putaran atau ada kemungkinan lolos di putaran kedua. Nah yang ketiga Mbak Cynthia, kalau kita dulu menganggap bahwa Jawa itu adalah kunci, betul Jawa adalah kunci, tapi dengan asumsi bahwa itu tidak ada putaran kedua. 50% artinya dia bisa ditetapkan sebagai pemenang pemilu ya, 50% plus sekian maksudnya. Tapi kalau ketentuan undang-undang tidak sesederhana itu, minimal mendapatkan 20% dari jumlah pemilih di separuh jumlah provinsi, yang saya kira ini bukan perkara gampang, karena ini mesin-mesin partai, mesin-mesin calon, dan mesin-mesin pemenangan itu sampai saat ini sama-sama semakin solid dan semakin konsolidatif. Dulu memang waktu deklarasi awal-awal pasangan Capres dan Cawapres, Prabowo Subianto yang saat itu elektabilitasnya 36% langsung melonjak secara signifikan karena terafiliasi misalnya dapatkan dukungan signifikan dari pendukung Pak Jokowi, tapi praktis setelah itu momentum politiknya belum didapatkan kembali. Oleh karena itu, kalau kita membaca data-data survei, ini kan bukan data absolut, tapi artinya masih bisa berubah ya Mas Adi ya? Iya, datanya prediksi bisa naik dan bisa turun. Tergantung kerja-kerja politik di lapangan. Oke, saya ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, ini kalau dilihat Anda Prabowo Gibran paling besar, 45,79%. Anda masih optimis satu putaran atau sudah melihat ada kemungkinan dua putaran? Ya, saya dalam hal ini PKN masih optimis untuk bisa mendapatkan tambahan lagi sehingga menjadi satu putaran, karena kalau kita melihat daripada survei yang dilakukan oleh indikator itu kan pada saat akhir tahun, jadi memang pada saat akhir tahun itu memang tidak ada pergerakan, dan saya kira boleh dikatakan kader-kader kita pada saat itu tidak mungkin istirahat sehingga masih tidak bergerak secara signifikan. Jadi saya kira setelah ini kita akan genjot terus kader-kader kita, dan saya kira 5% ini dengan segala sesuatu yang kita lihat sekarang perkembangan, saya kira cukup untuk bisa kita melihat bahwa ya optimis untuk bisa mendapatkan ketambahan 5% lagi. Jadi saya kira akhir-akhir ini pun kita melihat bahwa di Jawa Timur Bukopifah sudah secara resmi juga mendukung kami, mendukung pasangan Prabowo Gibran, dan saya kira ini adalah sesuatu energi baru buat kami di Jawa Timur, dan saya kira ini semuanya juga menambah optimisme kita di Jawa Timur untuk bisa mempertebal kemenangan kita di Jawa Timur nantinya. Jadi saya kira kita tetap optimis. Baik, kalau dari Mas Pipin sendiri seperti apa? Apakah akan mengubah strategi agar bisa mempertahankan suaranya, atau sudah berpikir untuk melebur kemana nih? Yang sebelum ke sana saya ingin menyampaikan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendukung, relawan, tim sukses dan partai politik yang sudah mendukung Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin pada Pilpres kali ini.
Saya kira dulu selalu Pak Anies dan Gus Muhaimin itu di peringkat 3, tetapi saat ini berbagai survei termasuk indikator kemarin sebelumnya CSIS dan beberapa lembaga survei sebelumnya menunjukkan tren positif kenaikan yang signifikan untuk Amin. Dan saya kira ini Amin naik tanpa ada logistik yang besar ya, semua masyarakat menunggu kapan bansos atau logistik dari Amin. Mereka ternyata tidak ada, memang kami tidak punya sumber daya yang berlebih sehingga alhamdulillah luar biasa mereka gotong royong bahu membahu. Dan saya kira ini trennya positif. Saya selalu melihat mengkaji bagaimana di Pilkada DKI Anies Sandi waktu itu naik. Jadi artinya Anda akan mempertahankan strategi yang sudah ada seperti itu, Mas Pipin? Ya, dan kami melihat ternyata debat capres itu memberikan keuntungan elektoral bagi Pak Anies Baswedan ketika rakyat semakin cerdas melihat siapa kira-kira capres yang punya keunggulan, punya perubahan, punya agenda perubahan. Kami tangkap sampai di situ, Mas Pipin. Kami tangkap sampai di situ. Saya akan ke Mas Ciko ya. Koalisi, saya kira dengan siapapun kami akan terus berusaha yang terbaik dulu. Kalau bisa menang satu putaran, kalau enggak minimal kita masuk ke putaran kedua. Baik, Mas Ciko, gimana nih survei Ganjar Mahfud 22,96%, artinya di nomor ketiga. Apakah akan mengubah strategi setelah melihat survei ini? Mas Ciko. Sorry. Ya, silakan. Seperti saya sering katakan, semua hasil survei dari lembaga survei manapun tentunya menjadi catatan dan menjadi salah satu acuan bagi kami dalam melakukan gerak-gerak dalam kampanye kami dan mengatur strategi kami. Tetapi tentunya kami juga mempunyai hitungan-hitungan sendiri yang tidak hanya berbasis survei yang kita lakukan secara oleh internal, tapi juga FGD seluruh daerah, dan juga turun-turun canvassing door to door ke bawah. Nah, kita ketahui bahwa salah satu partai pendukung utama dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini kan PDI Perjuangan yang punya kekuatan canvassing dan door to door yang luar biasa, yang mungkin cuma hanya bisa tersaingi oleh partainya Mas Pipin. Tetapi pada prinsipnya itu juga jadi ukuran juga, itu menjadi ukuran bagi kami juga, sentimen di media sosial dan lain-lain. Nah, kita justru sama sekali tidak ingin mengubah strategi karena saya tidak ingin menyampaikan apa yang menjadi hitungan-hitungan kami, tetapi pada prinsipnya kita tadi disampaikan oleh hasil absolut ya, survei itu kan prediktif, dan tadi juga dikatakan banyak akan terjadi perubahan, dan juga sering kita punya pengalaman di 16 data survei yang memenangkan Pak Prabowo Hatta, ternyata Pak Prabowo dan Hatta kalah, ya kan. Pak Anies juga di Pilkada DKI selalu berada di urutan ketiga, ternyata hasilnya akhirnya muncul sebagai pemenang. Nah, ini tidak akan mengubah strategi kami, karena itu juga akan justru membuat blunder nanti gerakan-gerakan kami ke bawah, karena kami merasa we are on the right track, dan bahkan masih ada kesempatan untuk kita menang satu putaran, dan kalaupun 2 putaran ya kita lihat lagi nanti. Oke, baik. Mas Adi, kalau kita lihat ini sebelumnya dinilai bahwa indikator melihat ada stagnasi survei untuk pasangan Prabowo Gibran. Apakah Anda melihat stagnasi yang sama? Tapi dijawabnya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang.